yang Bapak Ibu saudara sekalian yang Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan dimampukan untuk melaksanakan sholat subuh dalam kondisi sehat walafiat. Kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tentang ayat dari surat Al-Baqarah ayat 173 dan 172 dan 173 yang berisi tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan makanan. Jadi Al-Quran atau ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang yang haram itu lebih sedikit atau jumlahnya itu sedikit. Artinya adalah bahwa yang diharamkan di dunia ini itu sebetulnya sedikit. Lafadznya aja dari apa namanya dari ayat-ayat atau apa itu tidak banyak sebenarnya. Tapi walaupun yang diharamkan untuk tidak banyak, kadang-kadang ada aja orang itu yang memilih yang haram daripada yang halal. Nanti kita akan bahas di akhir dari pembahasan ini nanti dari pengharaman makanan-makanan itu. Yang pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas hal juga al-intifa'u bil maitati fi ghairil akli. Apakah diperbolehkan mengambil manfaat dari bangkai tapi selain makannya? Kalau makan kan jelas-jelas tidak boleh. Tapi kalau ada bangkai kita manfaatkan dan tidak untuk dimakan, itu boleh atau tidak? Itu maka disebutkan Athar, Imam Athar, ila annahu yajuzu al-intifa' bi syahmil maitah wa jildiha, boleh memanfaatkan syahm itu artinya gajinya bangkai, wa jildiha dan kulitnya. Jadi kalau ada hewan mati tanpa disembelih, nah itu kan otomatis jadi bangkai. Nah, menurut Imam Athar itu masih boleh menggunakan gajinya dan juga kulitnya, asalkan itu tidak dimakan. Untuk apa? Katola isufun. Tola isufun itu nggak tahu ya, di sini tidak ada yang suka membuat perahu. Tola isufun itu di perahunya itu diolesi. Ini wallah karena saya sendiri juga tidak pernah bikin perahu. Mungkin perahu ketika diolesi dengan gaji itu mungkin lajunya lebih cepat. Kan dia mengandung minyak, sementara dia berjalan di atas air. Nah, kalau diolesi dengan gaji, walaupun itu dari bangkai, itu boleh. Jadi mungkin biar jalannya itu bisa lebih licin. Katola isufun seperti mencat ini perahu. Mungkin yang punya pengalaman bikin perahu, silakan. Mungkin sudah terbiasa, sudah lumrah. Wadah betul julud dan juga daging yang disamak. Jadi kalau misalnya kita itu mengikuti pendapat yang bangkai itu kalau kulitnya disamak menjadi boleh digunakan, itu kita aman. Jadi kan di sini kan banyak yang beli barang-barang dari Cina.
dari Shopee atau dari mana. Itu misalnya kita membeli jam yang berasal dari kulit. Kulitnya kalau kulit babi enggak, dari kulit sapi. Tapi kulit sapi yang berasal dari Cina, yakin nggak disembelih apa enggak? Apa ada orang di sana menyembelih sapi secara halal? Hampir nggak mungkin. Memang jumlah orang Islam di Cina itu banyak, ada 100 juta mungkin, berapa juta ya? Nggak banyak sih. Saya pernah tahun 2015 ke Cina, itu 20 juta katanya orang Islam di sana. Sekarang lebih. Jadi minoritas. Jadi kalau kita misalnya pengen aman, ya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kulitnya bangkai kalau sudah disamak itu menjadi kulit hukumnya, sehingga kita tidak ragu-ragu. Misalnya kita beli tali jam, terus jam itu kita pakai untuk sholat. Nah, kalau kita misalnya tidak yakin bahwa jam kulit dari kulit sapi yang berasal dari negara yang non muslim, itu tidak yakin boleh atau tidak, akhirnya kita ragu-ragu. Dan di dalam agama itu tidak boleh ada keraguan. Kita harus yakin, apapun yang kita lakukan itu harus yakin. Dan hukum atau fikih itu memberi keyakinan. Kalau tidak memberi keyakinan, hukum itu adalah berdasarkan ghalabatul dzon itu ya persangkaan yang mendekati keyakinan. Jadi itu. Saya sendiri ini ya sama. Awalnya misalnya saya pernah membeli tali jam dari kulit. Kalau kita beli di sini itu harganya lebih mahal. Tapi ternyata kalau beli di sana pakai entah Lazada atau Shopee itu, walaupun nunggunya lama, tapi murah harganya, jauh lebih murah. Nah itu ini salah satu studi kasus tentang belajar mengenai hukum. Itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu kalau kita misalnya tidak belajar, ditanya aja kita bingung. Kamu beli tali jam di mana? Shopee. Dari mana itu? Dari Cina katanya. Itu terbuat dari apa? Dari kulit binatang. Nah itu disembelih apa enggak? Ya enggak, orang di sana masa disembelih. Berarti itu bangkai dong ini. Kalau kita ragu, keder, nggak tahu hukumnya. Jadi menurut Imam Buto itu boleh, ya, boleh dan halal menggunakan kulit yang sudah disamak. Wadhaba al-jumhur ila tahrimihi. Wadhaba dan berpendapat al-jumhur mayoritas ulama ila tahrimihi, mengharamkan. Jadi mayoritas ulama tetap saja mengharamkan kalau misalnya ada kulit yang disamak sudah menjadi produk, itu tetap saja diharamkan menurut mayoritas ulama. Jadi ini apa? Kalau pengen ikut mayoritas ulama, ya berarti menjauhi itu. Nah kalau ada pilihan, ada sebagian ulama mengatakan boleh, mayoritas mengatakan tidak, silakan memilih. Ya. Tapi ketika memilih itu, ya mengikuti dalilnya.
Kalau ulama yang mengatakan boleh dalilnya apa, ikuti. Kalau ada ulama yang mengatakan tidak boleh dalilnya apa, ya lihat dalilnya itu. Kalau yang pertama misalnya Imam Atha itu, dia mengatakan karena memang ayatnya itu berkaitan dengan makan, ya kan? Jadi kita kan berbicara masalah makan. Jadi yang diharamkan dari bangga itu adalah memakannya. Itu dalilnya itu. Tapi orang-orang atau mayoritas ulama ketika mengharamkan selain makan, itu mengambil keumuman dari ayat Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagimu bangkai. Nah itu oleh mayoritas ulama dimaknai secara umum. Jadi itu cara pengambilan hukumnya. Maka karena cara pengambilan yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Kita posisinya seperti apa? Yaitu tadi mengikuti cara pengambilan hukumnya dan mengikuti bagaimana ada dalil dan dalil itu diterucutkan menjadi suatu hukum. Karena di dalam Al-Quran ada bunyi Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'am. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, tidak ada yang diharamkan ala ta'imin yat'amuhu, bagi orang yang memakan. Jadi masalahnya itu hubungannya dengan makan. Kalau tidak makan berarti boleh. Itu tadi. Ya. Jadi nanti jangan bingung. Intinya itu jangan bingung. Supaya tidak bingung, ya belajar. Belajar itu melihat pendapat para ulama. Setelah kita melihat, kita memilih pendapat ulama yang mana yang kita ikuti, dan kita juga ingin membaca dalilnya. Kalau jumhur ulama itu selain berpegang pada keumuman dari ayat, itu juga ini berpegang kepada salah satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "La'anallahu al-yahud." La'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihim asyuhum fajammaluha. Diharamkan bagi mereka asyuhum, gaji, fajammaluha. Jammaluha al-dabuha, tapi mereka ini mencairkannya, mendidihkan supaya mencair itu. Fagamuha, lalu mereka menjual gaji yang sudah dicairkan itu. Wa'akalu asmana, dan mereka memakan hasil dari penjualan gaji itu. Nah, di situ kalau dalam hadis itu disebutkan bahwa orang Yahudi itu yang dilarang adalah makan, tapi ternyata dia tidak makan, yaitu menjual, itu pun tetap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun bunyinya dilarang makan, tapi ternyata yang selain makan pun tetap saja dilarang. Terus dari sini bahaya al-hadis ini yang dulu adalah Allah idza harrama syai'an harrama tamarahu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika Allah mengharamkan makan gaji, harrama tamarahu, dan begitu juga Allah mengharamkan nilai jual dari gaji yang dijual itu juga diharamkan. Akhirnya para ulama yang berpegang pada hadis ini berpendapat bahwa
yajuzu al-bai'u walau intifa' bi syai'in minal maitah, maka tidak diperbolehkan al-bai'u, menjual, wala al-intifa' bi syai'in minal maitah, dan juga memanfaatkan sebagian dari atau bagian dari bangkai itu, illa ma'aradil binas al-jildil madbuh, kecuali yang secara nas tidak diharamkan, seperti apa namanya, kulit yang disamak. Jadi itu ya kira-kira tentang hukum bangkai. Terus hukum yang lain yang bisa diambil dari ayat yang 172-173 dari surat Al-Baqarah, ma huwa hukmud dam alladhi yabqa fil uruqi wal lahmi. Apa hukumnya darah? Dan darah kan haram. Aslinya, hukum asalnya darah itu diharamkan. Tapi di sini ada pembahasan tentang bagaimana hukumnya darah yang masih tersisa di urat dan juga dinempel dengan daging. Kita kalau lagi nyacah daging yang sudah disembelih itu, kita korban itu di lapangan itu kan banyak ya, enggak banyak ya, tapi ada darah-darah yang menempel di sela-sela daging, dan juga ada di sebagian urat-urat itu kan masih ada darahnya. Itu juga kita nggak boleh tahu, karena taunya belajarnya darah itu diharamkan, baru sampai situ. Akhirnya ketika nyacah hewan korban itu pada darah itu, wah ini harus dicuci sampai bersih ini, dan darahnya habis. Kenapa? Karena darah hukumnya haram. Ngajinya belum paham, belum pol. Ini ada pembahasan tersendiri. Ittafaqal ulama, para ulama bersepakat ala anadam haramun najisun, bahwa sesungguhnya darah itu haram najisun dan najis. La yu'kalu wa la yutafa'u bihi, tidak boleh dimakan dan tidak boleh diambil manfaat. Darah itu haram secara qat'i, gitu. Sudah tidak ada perdebatan di situ. Semua ulama itu bersepakat, berpendapat atau menetapkan ya, dan berpendapat menetapkan bahwa darah itu hukumnya haram. Tapi di dalam ayat itu ada yang menyebutkan audaman masfuhan, darah yang dialirkan. Jadi kalau kita misalnya menyembelih terus ada darahnya yang mengalir, maka darah itu haram, jelas-jelas haram. Audaman masfuhan, darah yang dialirkan. Tapi itu tidak semuanya darah itu secara umum gitu. Tapi darah yang diharamkan, yang jelas-jelas diharamkan, itu adalah darah yang mengalir. Di sebagian tempat di daerah saya juga ada. Itu kalau ada orang menyembelih hewan, itu darahnya ditaruh di panci gitu, direbus. Setelah itu kan udah jadi kayak keju gitu, kaku, diiris-iris, dimasukkan dalam guling. Ini di daerah-daerah yang Bapak Ibu semua mungkin ada ya. Itu haram ya, benar-benar haram. Tapi ada satu pengecualian, bahwa Aisyah
Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, "Laula anna Allah qala daman masfuhan la tatabbu'an nasu ma fil uruq." Kalau seandainya tidak ada ayat yang berbunyi dan kami harapkan darah yang mengalir, berbunyi ayatnya begitu. Kalau nggak ada ayat itu, kita itu pasti repotnya minta ampun, kata Aisyah. Karena apa? Karena kita harus membersihkan semua darah, yaitu termasuk darah yang di daging ataupun yang ada masih di urat-urat itu. Tapi karena Islam itu mengatakan yang diharapkan adalah darah yang mengalir. Itu kata apa? Nasuma filuru. Oh, seandainya tidak ada ayat itu, kata Aisyah, pasti kita harus benar-benar membersihkan darah-darah yang nempel di daging maupun di urat. Gitu. Tapi karena ayatnya berbunyi al-dalam masfuhan di dalam Al-Quran itu, dan darah yang dialirkan atau darah yang mengalir, jadi yang tidak mengalir, yang nempel dengan daging, yang nempel dengan urat, itu tidak haram. Jadi akhirnya kita berkeyakinan tidak ada keraguan lagi. Kalau misalnya kita hanya tahu darah itu haram, nah itu kalau ngajinya belum pol, masih ada keraguan, akhirnya darah-darah yang masih itu daging itu kita anggap haram juga. Fama khalatu al-laham ghairu muharramin bi ijma'. Darah yang nempel di itu daging yang paling jumlahnya kan tidak sedikit ya, volumenya juga tidak, volumenya itu sedikit saja, tidak banyak yang pasti. Itu ghairu muharramin bi ijma', tidak diharamkan secara ijma'. Ijma' itu dalil dalam Islam. Jadi dalil dalam Islam itu kan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, hadis. Yang ketiga itu nama ijma'. Misalnya di dalam ayat Al-Quran nggak ada, di dalam hadis nggak ada, tapi semua ulama berijma'. Tidak ada satu ulama yang mengatakan tidak, nah itu namanya ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan dari seluruh ulama. Ada yang nanti pembahasannya kalau kita bahas tentang ijma' dalam usul fikih, nanti dibedakan apakah ulama sezaman atau sepanjang zaman. Masalahnya itu nanti berbeda. Apakah ijma' itu ijma' ulama yang sezaman saja, atau ijma' itu adalah ijma' ulama sepanjang zaman. Nah itu perbedaannya di situ. Tapi ijma' itu adalah kesepakatan dari ulama. Darah yang menempel di daging itu menurut ijma' ulama itu tidak diharamkan. Wakadzalika al-kabir, begitu juga dengan hati ini apa namanya? Walaupun esensinya kalau diperas itu jantung itu kalau diperas kan darah itu juga tidak haram. Ya. Mujma'un ala adamil khurmati itu juga menurut ijma' itu juga tidak diharamkan. Wa in kana fil asli zaman, walaupun aslinya itu adalah unsurnya itu juga adalah darah. Coba aja peras, kalau peras kan dia keluar dulu. Nah, tapi itu sudah menurut ijma' ulama itu tidak haram, karena yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Orang yang akal-akalan darah itu ditaruh di wadah, akhirnya kan kental gitu. Nah, ini kan darahnya nggak mengalir. Itu tidak mengalir karena sudah dikondisikan. Jadi intinya darah itu sebetulnya isinya kan penyakit gitu.
Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi salah satu ulama ahli tafsir klasik. Wa amad damu fa muharramun malam ta'uma bihil balwa. Kata Imam Qurtubi, darah itu diharamkan malam ta'uma bihil balwa, kalau tidak masuk dalam kategori umumul balwa. Umumul balwa ini menjadi bahasan dalam fikih. Umumul balwa itu sesuatu yang sangat susah dihindari. Misalnya ya ini contoh-contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Celana, kita jalan di satu jalan terus pakai sandal, pakai celana. Nah, celana yang kita pakai itu, kalau kita berjalan di satu tempat yang di situ ya kira-kira banyak tempat baik kuda atau apa, kita jalan di situ, kan ada kemungkinan celana kita itu kena najis. Tapi untuk menghindari hal-hal yang semacam itu kan susah. Nah itu karena susah sekali menghindari, apalagi itu berupa debu yang tidak kelihatan, kan secara dilihat pakai mata itu tidak kelihatan. Nah itu termasuk sesuatu yang susah dihindari. Itu kalau dalam fikih itu masuk dalam kategori disebut sebagai umumul balwa. Jadi umum itu artinya umum, balwa itu sesuatu yang ya, masalah umum yang susah dihindari. Nah itu biasanya umumul balwa itu dibolehkan, yang tadinya harusnya tidak boleh menjadi dibolehkan, karena memang kalau seandainya kita mengharamkan itu membuat orang jadi susah, dan agama itu bukan datang untuk menyusahkan. Itu yang perlu digarisbawahi, agama itu memudahkan, bukan menyusahkan. Walaupun nanti kelihatannya menyusahkan, kelihatannya dilihat secara kasat mata kelihatannya menyusahkan, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata esensinya itu memberi kemudahan bagi manusia. Bisa jadi kemudahannya itu secara maknawi, secara rohani, secara spiritual untuk agama tersebut. Jadi agama itu tahdzib itu artinya mendidik manusia. La ta'dzib bukan menyiksa manusia. Jadi agama itu memudahkan, memberikan ruang gerak yang cukup untuk agama. Walladzi ta'ammu bil balwa wa adam fil laham wal qurub. Menurut Imam Qurtubi, darah yang menempel di daging ataupun di urat-urat itu termasuk kategori umumul balwa. Nah, kalau kita misalnya nih jadi panitia korban, darah yang menempel di daging itu harus dibersihin. Itu sampai kapan selesainya? Itu aja kita nggak usah bersihin darahnya, itu cuma mencel-mencel terus nimbangi itu aja kita udah sampai sore. Kalau misalnya kita harus membersihkan, ada darahnya nih, haram, harus dicuci dulu. Apalagi daging itu kalau udah dicuci, itu rasanya beda dengan bapak kalau masak nggak harus dicuci kan, asalkan nggak ada kotorannya gitu. Katanya itu saya juga ini baru katanya daging itu kalau dicuci itu dengan yang tidak dicuci itu rasanya lebih enak kalau tidak dicuci. Itu tipsnya katanya seperti itu. Nah ini kalau dicuci nanti mengurangi rasa juga, dan itu masuk dalam kategori umumul balwa. Wa ruwiya an Aisyah anha radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha, ini kalau sudah berkaitan dengan masalah rumah tangga, itu rujukannya selalu Aisyah.
Aisyah itu istri Rasulullah SAW yang punya kecerdasan luar biasa. Sehingga ada satu sabda dari Rasulullah, "Khudhu nisbatiniku min Humairah." Ambillah separuh dari agamamu min Humairah dari Aisyah. Karena apa? Hal-hal berkaitan dengan rumah tangga yang orang lain tidak tahu itu banyak sekali diriwayatkan oleh Aisyah. Misalnya hadis tentang Rasulullah mandi. Siapa yang bisa meriwayatkan? Ya pasti istrinya. Nah, makanya hadis-hadis tentang yang dalam rumah, termasuk di sini nanti berbicara tentang masak, nah, itu Aisyah yang meriwayatkan. Ini hadis tentang masak. Kunna nadbukhul hurma. Jadi Aisyah itu pernah masak daging. Ala ahli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa berarti Rasulullah ada di situ. Takluha as-safrah minat dam. Daging kalau direbus mendidih, itu atasnya kan ini ngumpul gitu warnanya. Nah itu takluha as-safrah. Atasnya itu sampai berwarna kekuning-kuningan. Minat dami karena ada darahnya memang. Daging kan ada nyampur darahnya, direbus. Coba aja rebus daging. Nanti kan kelihatan di atasnya itu warnanya seperti itu. Fana ulu wala nunkiru. Fana ulu kami memakannya. Kalau kami berarti Aisyah dan Rasulullah. Wala nunkiru dan kami tidak mengingkarinya. Jadi dimakan dan makannya itu dengan ini tidak ada rasa ribuh. Kalau misalnya kita ragu makan itu ribuh, makan itu kita harus yakin itu halal sehingga makannya itu kita nyaman lahap gitu. Jadi kalau kita makan sesuatu kalau itu yakin itu halal, bismillah makan. Kalau misalnya sudah ada isu, jadi waktu saya masih awal-awal di Jakarta tahun 2000-an, saya masih kuliah di Jakarta tahun 2000-an itu ada isu mie ayam dari tikus itu. Dulu kan gitu, ada isu mie ayamnya dari tikus. Itu kalau saya jajan mie ayam itu sambil mikir ini tikus apa enggak. Itu akhirnya agak rasanya itu tidak enak makannya. Nah ini juga masalah hukum itu seperti itu. Kalau kita misalnya berkeyakinan darah itu haram dan kita nggak tahu bahwa darah yang menempel di daging itu sudah dihukumi tidak haram. Kalau kita ada keraguan makannya nggak enak. Nah, makanya hukum itu memberikan batas hitam dan putih. Sehingga ketika kita sudah tahu itu sudah jelas ini putih, tidak ada abu-abu. Dan kita memang oleh Rasulullah SAW disuruh meninggalkan hal-hal yang kita ragukan. Ribu ilamalah ibu itu ada hadis itu. Tinggalkanlah apa yang membuat murah. Jadi tidak boleh ada keraguan. Beragama itu harus dengan sepenuh hati dengan keyakinan yang penuh. Makanya kita harus mencari ilmu. Nah dengan ilmu itu akhirnya kita mendapatkan kejelasan yang tadinya abu-abu. Setelah kita belajar tahu ilmunya itu menjadi terang benerang. Itulah ilmu. Hukum juga seperti itu. Makanya belajar hukum fikih. Kalau kita mau melakukan apapun, kita harus tahu hukumnya apa. Jangan kita ragu-ragu, tetap kita jalani. Akhirnya hidup kita penuh dengan keraguan. Orang hidupnya diliputi dengan keraguan, jalan aja sempoyongan. Dia hidupnya itu tidak berada dalam
keyakinan. Nah, keyakinan di atas keyakinan itu ya akidah. Ya. Orang itu hidup itu harus akidahnya jelas, hukum-hukumnya juga jelas, sehingga dia itu jalan itu ya mantap kan. Makanya kita itu kalau jalan itu udah harus ini mau ke depan mau kemana itu tujuannya udah harus jelas. Apalagi kalau mau ke masjid, ya kan jalannya mantap sekali. Setiap langkah di situ adalah ini mendekatkan menuju surga. Ya kan? Dan itu setiap langkah itu sedekah, gitu. sedekah gitu. Jadi kita kalau jalan dari rumah menuju ke masjid itu harus penuh dengan optimisme, penuh dengan keyakinan. Jadi jalannya dengan pelan-pelan, keyakinan gitu. Karena apa? Setiap langkah itu pahala gitu. Kalau yang naik motor ngegasnya itu juga ini, ya kan? Pahala. Yang naik sepeda itu sedang kayuan pahala. Mana jadi orang Islam itu dari orang mukmin karena dengan sudah ada akidahnya, sudah ada keyakinannya, maka setiap dia melakukan satu perjalanan itu isinya pahala. Ke kantor juga sama, ke tempat kerja juga sama. Orang berangkat dari rumah menuju tempat kerja, kalau dia benar niatnya, itu kan seperti jihad fisabilillah. Kalau kita keyakinannya seperti itu, meninggal di tengah jalan, maka kita mati syahid. Siapa yang nggak mau mati syahid? Jadi kita itu berangkat bekerja, itu juga dengan keyakinan. Itu orang mukmin itu kayak gitu. Jadi jangan berangkat bekerja itu aras-arasan enggak. Kita itu mau berangkat ke tempat kerja, itu dengan niat mencari penghidupan yang akan digunakan untuk bekal ibadah, menghidupi keluarga, dan itu semua kewajiban. Kita akan menjemput sesuatu yang wajib, berarti harus dengan penuh keyakinan. Nah itu berangkat kerja enak gitu. Kalau kita misalnya terjadi sesuatu, meninggal di tengah jalan, kalau tadi niatnya seperti itu, matinya mati syahid. Orang apanya coba? Agama itu memberi dasar-dasar seperti itu sehingga menjalani kehidupan itu benar-benar dengan keyakinan yang penuh. Jadi kita itu nggak ada keraguan. Jadi kita kalau jalan mau ke kemana, itu kan kita udah yakin yang akan kita tuju itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Kalau nggak diridhoi nggak usah, ngapain kita mau ke sana? Gitu. Orang mukmin begitu. Bahkan seandainya kita melakukan sesuatu yang sifatnya itu mubah, rekreasi apa hukumnya? Mubah itu artinya ya, dikerjakan tidak dikerjakan ya terserah, itu mubah, nggak ada pahalanya. Tapi kalau misalnya hal yang mubah itu diniati dengan baik, itu bisa jadi nilai ibadah. Misalnya rekreasi dalam rangka menyenangkan anak-anaknya supaya belajarnya lebih rajin lagi. Cari aja, mencari konteks, mencari niat-niat yang menyantol gitu ke ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti akan semuanya itu akan menjadi nilai ibadah. Jadi intinya kita harus yakin dalam melakukan sesuatu sehingga langkah kita menuju ke sana itu mantap. Itu mukmin itu kayak gitu. Orang yang mukmin itu artinya orang yang beriman. Iman itu artinya berarti kan keyakinan. Keyakinan itu tidak hanya ada di dalam ini pikiran kita, tapi juga di dalam keseharian dan langkah-langkah kita juga harus penuh dengan keyakinan. Ini terus pembahasan berikutnya adalah Mada yahrum minal khinzir. Babi itu diharamkan. Tapi ada pendapat yang menyeleneh. Ya.
disebutkan nasab al-ayat ala tahrim lahmil khinzir. Di dalam ayatnya disebutkan innama haram alaikumul maitah waddam walahmal khinzir. Ayatnya itu menyebutkan yang diharamkan adalah daging babi. Jadi ayatnya itu jelas-jelas mengatakan daging babi. Waqad dhaba ba'du zahiriyah, sebagian dari penganut madhab zahiriyah. Zahiriyah itu madhab atau kelompok orang yang memaknai dalil-dalil agama itu secara letterlek. Bunyinya itu yaitu yang dijalankan, itu zahiriyah. Zahirnya, makanya karena dia hanya berpegang pada zahirnya saja, maka penyebutannya dalam tradisi ilmuwan itu disebut sebagai zahiriyah. Ulama yang paling terkenal dalam mazhab zahiriyah itu Ibnu Hazm az-Zahiri. Ibnu Hazm az-Zahiri yang bermazhab zahiriyah. Tapi ini bukan Ibnu Hazm tetapi sebagian dari orang-orang di dalam mazhab zahiriyah itu mengatakan annal muharram lahmuhu la syahmuhu. Yang diharamkan dari babi itu adalah dagingnya, bukan gajinya. Gitu, jadi yaitu memaknai sangat zahir banget. Jadi karena yang disebutkan dalam ayat itu kan daging babi, tidak disebutkan gaji babi. Maka sebagian orang ini juga nyeleneh pendapatnya. Apa namanya dalilnya lian Allah walah al khinzir, karena dalilnya mengatakan kalau ini walah al khinzir dan daging. Dia mengatakan kalau gajinya berarti tidak haram. Wadal berjumhur, tapi mayoritas ulama mengatakan ila anna syahmu haramun aidon. Menurut mayoritas ulama yang walaupun ayatnya mengatakan yang diharamkan itu dagingnya, tapi gajinya juga termasuk yang diharamkan. Li'anna yashmalu asyaham, karena kalau kita bicara daging itu juga termasuk di dalamnya adalah gajinya juga. Kalau kita ke pasar itu tidak ada orang yang ditulisnya itu penjual gaji, itu nggak ada kan? Paling ada yang toko daging Nusantara, padahal di dalamnya banyak gajinya. Coba aja datang ke toko daging Nusantara itu isinya kan tidak cuma daging. Jadi orang-orang zahiri ya, kalau datang ke toko daging Nusantara, ini toko bohong, ini kenapa? Toko daging Nusantara tapi dalamnya ada gajinya juga. Nah, itu lucu saja gitu. Nah, tapi mayoritas ulama itu mengatakan bahwa dagingnya maupun gajinya itu sama-sama haram. Wa qad ikhtalafa fuqaha fi jawaz al-ittiba' bi shikril khinzir. Saya tuh belum pernah lihat atau mendekati babi, saya belum pernah. Yang mungkin pernah, babi itu ada bulu-bulunya kan? Ada ya? Nah ini di dalam bab ini disebutkan bahwa ulama itu berbeda pendapat tentang hukumnya mengambil manfaat dari bulu babi. Apakah bulu babi itu boleh digunakan untuk satu kemanfaatan atau tidak? Ini salah satunya itu kalau kita berbicara tentang ini kuas konon, wallahu alam saya nggak tahu ya. Katanya kuas
yang dijual di toko-toko, sebagian itu ada yang memakai bulu babi. Nah ini berkaitan gitu. Boleh atau tidaknya menggunakan bulu babi untuk diambil manfaat untuk sesuatu. Fadzhaba Abu Hanifah wa Malik ila annahu yajuzu al-khirasah bihi. Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan yajuzu al-khirasah bihi, boleh mengambil kemanfaatan dari bulu babi. Jadi dibuat suatu kerajinan tangan, entah dijadikan apa itu, pokoknya kita membuat sesuatu yang berasal dari bulu babi. Ini pokoknya di luar konteks memakannya ya, mengambil manfaat. Nah di sini Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan boleh. Wa qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan la yajuzu al-intifa'u bi sya'ril khinzir, tidak boleh memanfaatkan bulunya babi. Wa qala Abu Yusuf, ada salah satu ulama namanya Abu Yusuf, ukrihu al-khirza bihi makruh. Jadi ada tiga hukum ya, boleh, halal, dan makruh. Ya, nanti kita tergantung ya. Saya sendiri belum tahu secara kasat mata bulu babi itu dipakai apa. Kalau misalnya nanti menemukan produk yang berasal dari bulu babi, ya kita cara menyikapinya dengan hukum-hukum yang pernah disampaikan oleh ulama-ulama kita. Yaitu ada yang mengharamkan seperti Imam Syafi'i, ada yang membolehkan Imam Hanafi dan Imam Malik, dan juga ada yang memakruhkan Imam Abu Yusuf. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi khinziril ma'. Ini yang pernah saya sampaikan itu. Khinzirul ma'. Khinzirul ma' itu, khinzir itu artinya babi, ma' itu air. Itu seperti hewan, semacam babi itu, tapi hidupnya ini yang berkaitan dengan hidupnya itu di sekitar air. Saya tuh menggoogle apa namanya khinzirul ma' itu wujudnya apa. Itu kalau dalam bahasa Latinnya itu kapibara. Apa itu? Ada hewan kapibara. Nah kapibara itu bahasa Arabnya itu khinzirul ma'. Itu di situ para ulama berbeda pendapat. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi khinziril ma' faqala Abu Hanifah la yukalu li umumil ayat. Menurut Imam Hanafi, khinzirul ma', karena namanya juga khinzir, walaupun dia khinzirul ma', itu juga tetap diharamkan. Itu berkaitan juga dengan anjing laut. Walaupun dia di laut, tapi kan namanya juga anjing kan haram. Nah ini sama juga dengan babi air. Khinzirul ma' itu latar-latarnya babi air gitu. Tapi kalau di ini kapibara ini ya, hewannya ini banyak di Amerika Latin. Di sini nggak ada, di sini banyak kucing ya. Layu kalau tidak boleh dimakan, kata Imam Hanafi. Li umumil ayat, karena ayatnya nyebut khinzir. Khinzir artinya babi. Jadi kalau kita ada keraguan, tinggalkan. Ada ini khinzir masuk, walaupun dia khinzirul ma', tapi dia masuk kategori khinzir haram. Wa qala Malik, Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wal Auza'i, Imam Auza'i.
Imam Auza'i itu dia ini salah satu ulama ya, tapi tidak begitu populer karena tidak punya mazhab sendiri. Imam Auza'i itu ada makamnya di Beirut. Saya pernah berziarah di makamnya Imam Auza'i di dekat bandara di Beirut. Wal Auza'i, jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Auza'i ini mengatakan la ba'sa bi akli kulli syai'in ma yakunu fil bahri. Tidak apa-apa, boleh makan segala sesuatu yang ada di laut. Berarti anjing laut sekalipun, karena dia ada lautnya. Jadi tergantung kita. Kalau memandang dari sisi anjingnya haram, tapi dari sisi lautnya halal. Kalau sisi lautnya berarti ikut Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Malik. Tapi kalau ikut anjingnya berarti ikut Imam Hanafi. Jadi karena namanya anjing laut, babi air. Jadi ini apa namanya? Yang penting itu jangan ragu. Ya. Kalau yakin halal, ya silakan makan. Kalau tidak yakin halal, ya ditinggalkan. Itu saja sebetulnya. Karena keyakinan itu dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Maladzi yubahu lil muttar minal maitah. Apa yang diperbolehkan? Sebatas apa dihalalkan? Orang memakan bangkai dalam kondisi terdesak atau darurat. Ikhtalafal ulama fil muttar. Ini ternyata juga berbeda pendapat. Perbedaannya gini. Ayat qulu minal maitah hatta yashba. Apakah boleh makan sampai kenyang? Am ya'kulu ala qadri satir mukti. Ataukah makannya itu hanya sekedar ganjil saja supaya nggak mati? Itu beda pendapat. Jadi pendapat yang boleh kenyang atau tidak boleh kenyang. Dzahaba Malik ilal awal. Menurut Imam Malik, kalau kita dalam kondisi darurat, tidak ada makanan lain selain bangkai. Hukumnya kan boleh makan bangkai. Menurut Imam Malik boleh sampai kenyang. Itu. Apa namanya dasarnya Imam Malik? Ya karena pada saat kondisi darurat, bangkai yang tadinya haram itu sudah berubah menjadi halal. Kalau makan makanan halal boleh kenyang. Itu ini logika, cara logikanya seperti itu. Wadhaba al-jumhur, mayoritas ulama berpendapat pada pendapat yang kedua, yaitu hanya boleh untuk mengganjal saja, mengganjal atau yang paling minimal kalau kita makan itu nggak mati gitu. Kalau seandainya kita darurat itu antara hidup dan mati. Kalau kita nggak makan itu mati, itu darurat. Jadi kalau dalam kondisi masih bisa memilih, itu tidak darurat. Kalau misalnya orang di hutan, itu sebetulnya kan dia bisa survive dengan makan umbi-umbian, dengan makan daun-daun dan lain sebagainya. Kalau masih ada yang halal, itu yang bangkai-bangkai tadi belum halal. Tapi kalau sudah tidak ada yang lain dan hanya ada itu saja, itu baru boleh. Nah, Imam Malik mengatakan yang tadinya bangkai itu haram, sekarang sudah berubah menjadi halal. Jadi boleh kenyang. Nah, tapi para mayoritas ulama mengatakan karena ayatnya adalah ghairu baghin wala adin, tidak boleh melebihi batas, ada ketentuan di situ.
Ghairu bagin itu sesuatu yang nggak baik lah itu. Bagin itu melebihi ini apa namanya, ya nggak sepantasnya itu ghairu bagin. Wala adin itu melebihi batas. Lalu jumhur fasadu al-baghya bil akli di ghairil hajat. Bagin itu ditafsiri oleh jumhur, oleh mayoritas ulama sebagai melebihi kebutuhan. Kan kita makan bangkai itu kan ini apa namanya darurat, masa darurat untuk bulan puasa. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Wal adil wal mu'tadin hatta darurat. Wal adil tidak boleh melebihi batas. Kalau sudah makan, terus akhirnya dia sudah mulai seger, baru nggak darurat lagi. Makanya ada kaidah dalam usul fikih, ad-darurat tuqaddaru bi qadriha. Darurat itu ada batasnya. Kalau sudah kita makan, terus kondisi udah baik, udah nggak darurat lagi. Gitu. Jadi itu ya darurat ya. Mau milih Imam Malik atau Imam Jumhur? Ya. Menurut ya kalau pengen lebih yakin ya ikut pendapatnya mayoritas ulama, karena yang namanya bangkai itu diharapkan itu pasti ada penyebabnya, ada sesuatu yang akan membawa kemadaratan kepada. Saya kira mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita ya. Dan yang paling penting itu dengan kita tahu hukum itu cara pandang kita terhadap sesuatu itu menjadi lebih clear. Dan itulah fungsi dari ilmu. Ilmu itu membuat yang tadinya abu menjadi terang, yang tadinya gelap menjadi lebih terang. Itu dengan belajar, dengan ilmu. Makanya disebut al-ilmu nurun. Al-ilmu itu, ilmu nurun itu adalah apa? Cahaya. Dan nurun itu ngintip temannya kan nurun kalau bahasa Jawa. Nyontek, bukan. Berarti al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Demikian kurang lebihnya saya. Ya, silakan. Terkait hukum donor dan transfusi darah, Pak. Karena kalau kita transfusi darah, kita tidak pernah tahu sumber darah itu dari orang yang betul-betul Islam semua, atau mungkin bisa jadi darah itu campur. Ada orang yang memakan babi, ada donor. Terus yang kedua, Pak, itu tadi terkait donor. Yang kedua, tulang, mengenai tulang, baik itu tulang babi, tulang ayam, tulang sapi. Nah, saya pernah tinggal di daerah Riau, pabrik, tahu pabrik piring ya, pabrik keramik. Itu bahan yang dibikin itu dari tulang-tulang, Pak. Ada tulang babi juga. Gimana dengan pemakaiannya? Itu sudah jadi piring ya. Keramik. Nah, itu Pak minimal juga. Ya, yang pertama tentang donor. Kita misalnya donor itu ada dua, mendonor dan menerima. Kalau dalam bab mendonor itu sebetulnya babnya kan bab luas. Ya, luas artinya itu di situ tidak apa namanya, tidak ada pembicaraan mengenai apa namanya ayat atau dalil yang mengharamkan. Iya, yang kita bahas mungkin perhatiannya adalah menerima kita misalnya menerima darah dari orang, nah, itu yang dibahas. Nah, menerima darah, kira-kira orang kalau sudah perlu donor itu kondisinya darurat ya, pasti darurat ya. Itu dari satu, dari sini. Kalau darurat pasti ya boleh semua kan kalau darurat. Terus kedua, itu darahnya dari orang non muslim. Ya, yang non muslim kan orang bukan hewan.
Ini tadi kan berbicara babi dan lain sebagainya. Tapi ini kan orang. Kalau misalnya itu apa namanya dari orang, ya secara medisnya seperti itu, dan tidak ada unsur-unsur yang di situ haram gitu, ya, tidak masalah gitu. Karena di sini bukan masalah makan juga gitu. Jadi cuma ya kita kalau misalnya belajar tentang hikmah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengharamkan itu sebetulnya ini apa namanya? Setelah ini harusnya bahasanya itu, cuma saya mau ada acara jadi saya sendirian dari sini. Nanti kita bahas itu pertemuan berikutnya tentang hikmah. Itu salah satunya ini saya sampaikan bahwa hikmah dari diharamkan babi itu tidak cuma masalah cacing pita. Cacing pita itu dengan teknologi modern itu sudah bisa dimatikan. Tapi untuk menemukan bahaya dari cacing pita itu melakukan penelitian yang sangat lama baru tahu ternyata ada cacing pita. Setelah ada cacing pita itu baru tahu caranya mematikan seperti apa. Itu penelitiannya lama sekali. Itu baru satu dan itu yang masih kategori zahir. Belum lagi yang tidak zahir. Babi itu aturan itu jelek. Dia makan yang kotor-kotor, ya kan? Kotorannya itu dimakan. Kalau kita makan daging, ya dari dagingnya juga kotor. Nah, yang kita ragu akhirnya jadinya kalau mendapatkan honor dari orang yang suka makan babi. Nah, kalau dalam kondisi bisa memilih, ya memilih. Tapi kalau dalam kondisi tidak bisa memilih atau darurat, itu yang tadinya tidak boleh itu pun menjadi boleh karena kedaruratan. Jadi kalau sudah darurat, ini sama persis hukumnya dengan makan babi. Kalau di situ hanya ada babi, tidak ada makanan lain, jadi halal nggak babi itu? Halal. Jadi kita nggak boleh tahu. Jadi kalau dalam intinya itu darurat. Kalau sudah dalam kondisi darurat, itu pakai dalil ad-darurah apa namanya tubihul mahzurat. Itu ada dalil apa namanya dalil dalam qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ad-darurah darurat, tubihu itu memperbolehkan al-mahzurat yang tadinya diharamkan. Jadi kita pakai ini kata-kata itu saja dan nanti dalam penerapannya itu terserah. Yang penting di situ ada unsur yang namanya darurat. Makanya pertanyaan saya, orang kalau dikasih donor pasti dalam kondisi antara hidup mati, ya kan? Nah, di situ kita boleh karena yang dijadikan ini adalah darurat. Kalau masih bisa memilih, darah itu kan nggak ada juga instruksi agamanya ya. Darah apa dalam kantong dari agama apa kan nggak ada. Karena tidak ada ya juga. Kalaupun sesuatu itu dilakukan melalui darurat, itu hukumnya beda. Karena hukumnya beda, nanti dosanya juga, urusan dosanya juga beda. Itu masalah hukum itu nanti berbicara masalah dosa atau tidak dosa. Kalau itu sudah tidak haram berarti tidak dilaknat Allah. Masalahnya gitu. Kalau itu haram, kita makan sesuatu yang haram, itu berarti kita siap dengan laknat Allah. Tapi kalau kita tidak jelas-jelas tahu ini tidak haram, berarti kita insya Allah tidak mendapatkan laknat Allah. Pokoknya jangan makan yang haram. Makan yang haram itu sama dengan kita siap dilaknat sama Allah. Kalau mau makan itu lihat dulu. Dan haram itu bisa haram secara aini dari substansinya itu sendiri, atau haram itu secara ini yang tidak dari barangnya itu tapi misalnya daging sapi disembelih tapi hasil curi itu haram juga. Yang haram itu tidak cuma ini, uang juga sama, uang hasil bekerja halal, tapi uang dari korupsi halal, padahal sama-sama uang. Jadi halal dan haram itu
dilihat dari zahirnya dan juga secara non zahirnya juga harus dipastikan. Mungkin itu Pak ya. Jadi intinya didorong. Yang kami Pak. Yang terakhir ya. Tadi kalau itu sebetulnya untuk hidup di Indonesia itu kita lebih enak karena mayoritas negara kita adalah Muslim, sehingga segala sesuatu produk itu harus disertifikasi. Ya, kita lihat sertifikasinya. Ya, kalau misalnya kalau daging babi terus kita pakai untuk makan, kan kita takut ada unsur-unsurnya, itu masih akhirnya membuat ragu. Tapi kalau kita misalnya ikut pendapat lain yang tidak memakannya itu boleh, yang belum. Tapi kalau masih ragu, ikut pendapat yang mengatakan tidak memakannya pun tidak boleh. Berarti kita pakai piring atau gelas yang terbuat dari tulang babi itu juga nggak boleh, karena tidak boleh menggunakan tulangnya babi untuk kerajinan tangan. Jadi saya kira pembahasan tadi itu sudah bisa memberikan jawaban kepada kita. Dua pendapat yang boleh menggunakan di selain makan, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita ikut ini pendapat yang tidak boleh, berarti kita piring yang hasil dari tulang babi ya kita hindari saja. Masalahnya piring kan banyak. Jadi piring kan banyak. Ada orang nanya gini, bagaimana hukumnya memakan daging katak? Nanya misalnya, kalau nanya ke saya balik nanya lagi, masih ada daging ayam nggak? Masih, ya udah makan ayamnya. Kalau besok dibalik lagi, bagaimana hukumnya makan daging katak? Masih ada daging kambing nggak? Masih, juga daging kambing. Artinya kalau hidup dalam kondisi bisa pilih, jangan mempersempit diri. Jadi kalau kita masih ada pilihan-pilihan yang membuat kita agak ragu, kita tinggalkan saja. Mungkin itu ya. Ya, sekarang kembali ke hukum darurat tadi Ustaz. Kan tadi katakan hukum darurat itu antara hidup dan mati Ustaz ya. Bagaimana kalau misalkan orang ini dalam satu keadaan misalkan di penjara, dia pilihannya dikasih makan yang haram, makannya cuma itu aja. Tapi dia lebih memilih mati daripada memilih makan yang haram. Itu bagaimana Ustaz? Apakah dia bisa dikategorikan sebagai bunuh diri atau gimana Ustaz? Ya itu harusnya kan pakai ilmu, ya kan? Orang tuh pakai ilmu. Ini namanya nanti pertentangan antara hifdzuddin dengan hifdzun nafs. Jadi ada lima hal yang inti di dalam agama Islam yang wajib dijaga, yaitu ya namanya hifdzuddin, menjaga agama, dan hifdzun nafs, menjaga nyawa. Nah, ketika ada pertentangan antara hifdzuddin dengan hifdzun nafs, itu yang dimenangkan yang mana? Nah, ulama itu tetap memenangkan nyawa. Makanya akhirnya yang haram boleh dikonsumsi. Nah, kalau dia di dalam penjara tadi, kalau dia nggak makan itu kok mati, terus akhirnya dia mati karena tidak mau makan, menurut kaidah ini yaitu kebodohan itu. Dia tidak tahu ilmunya. Karena apa? Kalau dia misalnya dengan dia bisa hidup, apalagi di penjara mungkin bisa, misalnya masih bisa harapan keluar, ya kan masih ada harapan. Sekarang itu yang namanya hukuman mati sekalipun, itu masih bisa dapat. Ya kan, orang diketuk palu hukuman mati, itu bisa jadi seumur hidup. Kalau dihukum seumur hidup bisa jadi 20 tahun. Setelah itu dapat remisi lagi jadi 5 tahun. Kan hukum dunia itu tergantung siapa yang ini ya. Apalagi sekarang itu di seluruh dunia ini sudah menghindari hukuman mati, apalagi itu hukum dunia ya. Kalau di dalam hukum Islam hukuman mati itu harus diterapkan, tapi di dalam hukum konvensional
itu hukuman mati itu dihindari. Indonesia terakhir eksekusi hukuman mati 2016. Itu kita mendapatkan protes dari seluruh dunia. Banyak karena Indonesia masih menerapkan hukuman mati. Kalau masih penjara itu masih ada kemungkinan untuk keluar. Karena sekarang hukuman mati itu sudah di apa istilahnya itu dihindari lah secara hukum konvensional. Karena hukum Islam sekarang ini ya, negara mana yang menerapkan hukuman mati ya, di Saudi lah. Saudi pun sekarang juga mungkin ya selektif. Jadi itu ya ada masalah pertentangan yang mungkin dengan yang bernafas dimenangkan yang bernafas. Jadi anak lebih. Kalau itu nanti kita serahkan nasibnya kepada Allah. Kita nahnu bidzahir, wallahu yahkum bisarair. Hukumnya kita menghukumi dari yang berbeda. Allah akan menghukumi dari sisi yang dalam. Kalau ternyata zahirnya menurut kita salah secara hukum, tapi niatnya diterima oleh Allah, bisa jadi. Maka kita nggak boleh sudut pada siapapun. Nah, jadi cara memandangnya tetap saja seperti itu. Kita husnudon, wah ini orang baik. Demi mempertahankan agamanya, dia rela mati. Tapi kalau kita kajian fikih, ya hukumnya darurat itu dalam kondisi darurat halal. Kamu nggak mau makan yang halal terus kamu mati, itu kebodohan. Ya, jadi tergantung dari mana kita memandang. Mungkin itu ya. Untuk pagi hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis.